Prolog Kehidupan Dalam Sunyi, bagian dari Astadasaparwa. Aku menjadi saksi tentang kebun kehidupan yang penuh gelisah. Menceritakan dengan aneka rasa gamang. Ada pengorbanan, helaan nafas panjang, air mata berurai, hati yang terluka, dan dendam tersematkan. Aku melihat kehidupan dalam sunyi. Ada kegembiraan seperti sangkuni yang menyelinap dalam kata. Ada kesetiaan seperti Karna yang tak pernah merasakan peluk ibunya. Ada kebenaran seperti Krishna yang harus menegakkan dharma. Aku dengar Mahabharata telah usai. Aku sendirian. Tiada teman, tiada kawan. Kehidupan menjadi sunyi. Hanya seuntai kata yang tak berperi. Aku hanya berusaha menuturkan semua kisah ini, seraya berusaha mengambil kebijakan, lalu luruh dalam keheningan abadi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat religi, selamat datang di Pod HD, podcast Hindu resmi dari Ditjen Bimas Hindu. Saya Pandeputu Sri Ayu Wesimar. Dan saya Mareta Manik Mintaning Tias. Senang sekali dapat menyapa sahabat religi pada podcast hari ini. Pada episode kali ini, kita akan membicarakan hal yang sangat spesial, yakni karena kita memperingati Hari Guru tahun 2024. Nah, tentu ini menjadi saat yang tepat untuk membahas peran guru, khususnya guru agama Hindu di Indonesia, di mana selama ini guru tidak hanya membimbing kita dalam ilmu pengetahuan, melainkan juga membentuk karakter dan juga nilai-nilai hidup. Nah, sahabat religi, pada kesempatan yang spesial ini, beruntung sekali kita dapat berbincang dengan seseorang yang spesial juga tentunya. Beliau adalah Direktur Pendidikan Hindu, Dr. Trimo SPD MPD. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat dan bahagia. Oke, nah Pak, sebelum kita masuk ke topik nih Pak ya, saya mau tanya dulu nih. Pertanyaannya ringan kok Pak. Boleh kan Pak? Boleh. Oke, Pak, di sela kesibukan Bapak menjadi Direktur Pendidikan Hindu, boleh tahu nggak aktivitas yang Bapak lakukan untuk refreshing? Ya, refreshing ya membaca, menulis, karena dalam kehidupan saya lebih banyak dalam dunia tulis menulis, sehingga meluangkan waktu untuk menulis, terutama
hal-hal yang terkait dengan fenomena dalam dunia pendidikan itu lebih masih begitu. Lainnya ya biasa-biasa semampu saya, tetapi hal yang menulis masih saya tekuni sampai sekarang. Oke Pak, ya. Sepertinya memang menulis, membaca itu menjadi yang utama ya Pak ya, di sela-sela Bapak untuk... Ya biar nggak pikun saja, kalau nggak nulis kan bisa pikun, jadi menulis biar gagasan-gagasan yang sempat terpikir itu bisa tertekstualkan, begitu. Berhitung masuk hobi juga nggak Pak? Ya, Calistung, Pak? itu masa kecil itu, Oh, berhitung itu. oke. Kalau sudah masa pernah muda ini ya berhitung itu otomatis kan, karena sekarang sudah banyak alat-alat yang bisa untuk berhitung kan. Kalau dulu kan waktu kecil kan diajari untuk berhitung detail ya. Sudah pernah muda ini ya pasti kita semua mungkin tidak menggunakan ilmu-ilmu berhitung itu secara cermat. Paling ya ada pakai alat-alat yang sudah ada begitu. Pak, hari ini kan kita mau ngobrolin tentang Hari Guru. Nah, untuk diketahui, tema Hari Guru dari Kemenak untuk tahun ini adalah Guru Berdaya Indonesia Jaya. Nah, Bapak, yang ingin saya ketahui itu ini, kalau kita kembali ke masa lalu nih Pak ya, zaman-zaman sekolah, ada nggak Pak pengalaman-pengalaman berkesan ketika sekolah atau kenakalan-kenakalan gitu Pak? Pasti ada. Sebagai siswa di tahun 70-an nih Mbak, saya lahir 70-an, tentu pasti sering kali membuat kenakalan. Kalau enggak nakal ya enggak anak-anak. Ya sering kali dengan teman-teman pulang sekolah tidak sampai rumah tapi bermain. Kemudian kalau dulu belum ada internet, jadi mainnya kita sepak bola, main apalah. Mainan-mainan yang sekarang sudah tidak ada, karena memang sekarang zaman teknologi, permainan zaman dulu sudah tidak ada. Kemudian kalau di sekolah ya biasa bertengkar. Kalau yang masih saya ingat itu seringkali kalau kami diajak bu guru mengunjungi teman kami yang sakit itu, wah itu senang sekali itu. Bisa jalan-jalan rame-rame, saling menggoda, saling mendorong, bahkan melewati gang-gang yang ada pohon jambunya, mencuri jambu, melempari mangga, itu keasikan tersendiri. Dan kami dimarahi, udah biasa dimarahi guru. Kemudian dengan teman-teman ya saling mendorong dan jatuh itu hal yang biasa, dan kami tidak pernah mempersoalkan jatuh, luka dan seterusnya. Itu bagian dari kalau bahasa saya itu ritual perjalanan sekolah yang sampai sekarang masih saya kenang. Ya, dan masih membekas sekali ya Pak Masih ya? membekas Sampai sekali, sekarang apalagi masih kalau teringat ya? kalau pelajaran olahraga itu seharian penuh, kasih bola, main bola di lapangan, sudah. Laki-laki perempuan main bola, sudah. Seharian penuh. Nanti kalau jamnya pulang kita mandi di sungai bersama-sama, itu biasa kalau zaman dulu. Kalau sekarang itu kan anak-anak kita ini kan seperti generasi stroberi ya. Terluka sedikit mengeluh, suruh jalan 100 meter mengeluh. Ada mahasiswa kuliah kosnya 50 meter dari kampus naik motor gitu. Kalau dulu tuh biasa kita jalan kaki, kita biasa melaksanakan kehidupan sehari-hari itu apa adanya. Kita nggak pernah mengeluh, kita tidak pernah lapor-lapor yang sifatnya tidak begitu penting terhadap pembelajaran di sekolah. Dulu kan biasa, zaman 70-an tuh guru mendisiplinkan kita itu biasa, dan kita nggak pernah dendam, dipukul, ditendang, itu dulu hal yang wajar untuk mendisiplinkan murid-murid. Tapi sekarang kan beda, zamannya sudah berbeda, zamannya zaman teknologi, sehingga pola mengajar pun juga berbeda. Iya, setuju sih Pak. Jadinya kalau kita dulu itu karena terbentur, itulah kita terbentuk menjadi manusia yang sekarang ya Pak ya. Keren ya. Iya, dan istilah generasi stroberi itu menarik juga ya Pak ya. Nah, generasi stroberi itu kan juga sekarang didukung dengan orang tua stroberi juga. Banyak kok orang tua itu tidak rela anaknya menderita, tidak rela anaknya itu susah, sehingga diberi fasilitas agar anaknya itu lebih lebih mudah dalam melaksanakan tugas. Sebenarnya itu tidak memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak. Kemandirian menjadi tanda tanya ketika orang tua menjadikan anak-anak itu semuanya serba terlayani. Berarti ini seperti yang terjadi belakangan ini ya Mbak ya, yang di Konawe Selatan itu ya. Iya.
Apa ada yang di mana Konawe? Jadi gini Pak, akhir-akhir ini nih banyak berita miris tentang guru. Contohnya yang terjadi di Konawe Selatan dan juga di Wonosobo, di mana guru dilaporkan oleh orang tua siswa karena dituduh melakukan kekerasan gitu Pak. Menurut Bapak gimana terkait hal ini? Inilah yang menjadikan keprihatinan sekarang. Guru sampai upaya-upaya mendisiplinkan peserta didik itu dalam tanda petik menjadi ancaman tersendiri, dilaporkan orang tua. Ya tadi akibat dari strawberry tadi. Jadi sebenarnya upaya mendisiplinkan itu ada tujuannya. Saya seringkali berpikir begini, disiplin yang sekarang saya lakukan ini adalah buah dari kedisiplinan yang ditanamkan oleh guru-guru dulu. Coba kalau guru-guru dulu nggak menanam kedisiplinan pada kita semua, tentu kita tidak bisa disiplin. Sehingga ketika sekarang fenomenanya sangat tidak berpihak pada guru, ini menjadi keprihatinan. Seharusnya tidak sebegitunya. Karena ketika guru itu dibatasi untuk mendisiplinkan peserta didik, maka ada ruang-ruang yang sebenarnya tidak bisa tersentuh untuk mendisiplinkan. Misalnya, ketika peserta didik mengerjakan soal dengan mencontek didiamkan, atau berpikiran, berucap, bertindak yang tidak baik didiamkan. Tentu akan menjadi presiden buruk di kemudian hari, karena guru kan punya 3 tantangan ini. Kalau mengajar, pertama dia harus mengajar secara kognitif siswa, materinya. Kedua, keterampilannya. Yang ketiga, sikapnya. Kalau pengetahuan asal diajarkan materi selesai. Calistung tadi selesai. Tetapi kalau yang sikap, kalau keterampilan juga demikian. Tapi kalau yang sikap tidak bisa. Nah, persoalan sikap ini membutuhkan proses dan pendapan yang panjang untuk mendidik anak supaya rajin belajar, supaya menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati teman, kasih sayang, dan nilai-nilai universal itu tidak bisa instan. Nah, proses guru itu mendisiplinkan siswa yang sekarang ini menjadikan tanda tanya. Dikit dinasihati, nanti lapor ke orang tua. Orang tua ketika dilapor langsung marah-marah. Yang itu akan menjadi presiden buruk kepada guru-guru di kemudian hari. Tapi saya yakin bahwa pemerintah akan tetap berpihak pada guru, karena sejujurnya guru adalah ujung tombak untuk masa depan generasi muda kita. Tanpa guru nggak bisa ini, pendidikan kita nggak akan lancar. Berarti guru itu zaman sekarang tantangannya tuh luar biasa Pak ya? Tantangannya luar biasa. Kalau dulu itu saya masih ingat bener, sekolah di tahun 70-an, kalau lewat di depannya guru harus minta permisi. Kemudian kita ketemu, senyum, salam, menyapa. Sekarang itu hampir nyaris tidak ada, karena anak-anak sekarang ini sudah generasi handphone. Sehingga karakter itu tidak bisa diselesaikan dengan handphone. Karakter yang tugas utama guru yang ketiga tadi itu ya dengan pendekatan. Nah, sekarang ini pendekatan ini tersumbat nih. Sekarang kan banyak beredar itu guru anaknya rame didiamkan, anak bertengkar didiamkan. Tentu ini juga menjadi contoh yang tidak baik, karena ketika semuanya tidak diberikan arahan, nanti akan jadi apa generasi muda nanti? Pak, ini apakah ada kaitannya dengan kesalahpahaman guru terhadap disiplin positif ya Pak? Ya, gini, sebenarnya kalau istilah saya ada kontribusi perilaku negatif. Kalau siswa itu berperilaku tidak baik, kalau dalam ajaran kita kan trikaya parisuda ya, pikirannya tidak baik, ucapannya tidak baik, tindakan tidak baik, guru wajib untuk memberikan saran, peringatan, arahan, bimbingan. Ketika itu sudah tidak dilakukan, nanti generasi strawberry itu akan tumbuh di mana-mana. Kita kan sudah 2045 generasi emas. Nah, emasnya seperti apa? Jangan-jangan emasnya berapa karat saja? 5 karat, jadi kan repot sekali. Jadi upaya mendisiplinkan sebenarnya itu tetap kewajiban guru. Nah, kita semuanya harus bertanggung jawab bagaimana kita ini sama-sama. Anak ini kan lebih banyak di rumah. Ayo orang tua ya jangan terus upaya mendisiplinkan itu kemudian dianggap hal yang tidak baik. Orang tua ikut mendisiplinkan siswanya, gurunya, masyarakat, kita semua menjadi bagian untuk mendisiplinkan anak-anak, dan kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi peran dari orang tua selain guru juga penting ya Pak ya, untuk mendidik karakter anak itu di zaman sekarang agar tidak menjadi generasi strawberry. Betul. Dan kalau kita bicara orang tua kan, kalau di ajaran kita kan ada catur guru, ada 4 guru.
yang pertama apa? Guru apa itu? Guru Rupaka. Guru Rupaka. Ya orang tua. Tentu karena anak-anak itu berada di rumah lebih lama daripada mereka di sekolah. Kita dengan orang tua harus hormat. Yang kedua itu guru pengajian, Pak. ya guru di sekolah. Kita dites nih, Pak. ya kan dulu pernah pelajaran begitu kan? Iya, Pak. Guru pengajian di sekolah. Yang ketiga guru apa nih? Guru Wisesa. Wisesa itu siapa? Pemerintah. Pemerintah. Ya kita harus mengajari anak-anak untuk tunduk dengan dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan seterusnya sampai. Yang ketiga adalah guru Swadhyaya. yaitu Tuhan yang Maha Esa. wah, di hostnya pinter-pinter nih. Iya, Pak. Berapa nilai agama saya, Pak? Ya ini cocoklah 100. Jadi dengan Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa tentu menjadi tugas kita bersama. Bagaimana guru mengingatkan anak, kalau di Hindu ya untuk Trisandhya, ayo bersama-sama pagi mulai dengan siang juga demikian. Dan itu tidak bisa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Betul. Pasti butuh proses. Nah, proses ini biasanya tidak pernah kita maknai bahwa itu butuh perjuangan yang panjang. Pengennya, ini saya masih ingat orang-orang tua itu. Sudah jadi orang tua ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Mas Tungkarel. Mbak Rere belum ya? Yang jadi orang tua begini. Ini misalnya Mbak Wes itu sudah punya anak TK misalnya. Dileskan gambar nih. Dan ketika ada lomba menggambar, anaknya senang nih. Asik sekali dia menggambar. Tapi ketika Mbak Wes melihat dari jarak jauh, itu gunungnya kok warnanya merah. Mbak Wes akan berteriak. Nah itu gunung kok warnanya merah, gunung harus biru. Orang tuanya yang rempong itu. Padahal anaknya asik saja. Nah dalam proses inilah benar orang tua harus memiliki pemahaman tentang karakteristik beserta anaknya sendiri. Jadi setiap anak adalah unik, punya karakteristik. Saya punya 2 host ya unik-unik ini hostnya. Yang satu senyumnya begini, yang satu begini, unik-unik. Jadi keunikan itu harus kita maknai bahwa kita punya kewajiban untuk memberdayakan keunikan itu. Gitu. Ya, di balik unik itu sih sebenarnya kita ini Pak, mungkin kalau biasanya podcast lainnya itu hostnya 1 ya. Ini perdana, Ya Pak. ini mau ngeroyok narasumber masalahnya ini. Lebih ke antik sih kita, Pak. Atau jangan-jangan Bapak yang mau mengeroyok host ini dengan Makanya saya beri banyaknya pertanyaan ini Wah. biar ya. Oke. Iya. Pak, di lingkungan kita, misalnya di Indonesia nih, kan ada peribahasa bagaimana contoh, begitulah gubahnya. Kemudian di Jawa pun juga ada istilah guru itu digugulan ditiru. Keduanya bermakna bahwa guru itu adalah menjadi panutan gitu, Pak. Menjadi panutan bagi siswanya. Ada juga, Pak, istilah di Jawa yang menarik untuk saya. Guru itu gegulang undhaing rasa utama. Apa itu, Pak? Dan apakah masih kontekstual dengan situasi saat ini? Kontekstual enggak, Mbak Bes kira-kira? kontekstual sih, Pak. Kontekstual, iya. Jadi gini, guru itu kan orang yang wajib memberi contoh. Kalau guru mengharuskan murid kukunya tidak panjang, berarti dia harus beri contoh kukunya tidak panjang. Kalau guru melarang murid jangan merokok, maka dia harus tidak merokok. Kalau guru mengatakan, nak besok ulangan, kalian belajar, berarti gurunya harus belajar. Itu konsepnya. Nah, gegulang undhaing rasa utama itu kan mengajarkan hal-hal yang menjadikan apa yang dipelajari itu menjadi nilai lebih. Misalnya begini, seringkali kalau kita mulai pelajaran apa? Sebelum pelajaran itu? Berdoa ya? Iya. Sedikit guru yang memberikan makna dari doa itu. Misalnya berdoa mulai pada doa, setelah itu selesai sudah. Harus diberi makna. Apa doanya, harapannya apa, dan itu yang belum dilakukan sehingga menjadi kering sekali. Jadi mengajar itu bukan hanya pada konteks materi tapi pemaknaan. Misalnya lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya. Telah dinyanyikan selesai. Apa maknanya? Nggak ada makna. Supaya ada makna, kemudian diulaslah lagu-lagu itu. Kalau kita ke Irfan lokal ya lagu daerah masing-masing diulas. Walaupun hanya sebentar, tapi untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, jiwa kesadaran kita sebagai anak bangsa bahwa kita punya lagu-lagu, semuanya harus dimaknai. Nah, seringkali gegulang undhaing rasa, rasanya biar lebih bermakna gitu, harus dimaknai. Gitu. Jadi tidak hanya
kering itu. Nah sekarang itu sering kering. Misalnya gini, Mbak Wes besok misalnya anaknya sudah kelas 1 misalnya, pulang lapor, Bu nilainya 40. Apa yang dipikirkan Mbak Wes? Pasti marah. Mosok nilainya 40, semalam sudah belajar gini. Yang dipikir negatifnya. Harusnya ya nak 40 ya enggak apa-apa, besok belajar lagi pasti lebih bagus. Dimotivasi. Dia sudah berusaha dapat 40 loh. Kasihan kalau sudah dapat 40 dimarahi lagi, kan sudah jatuh tertimpa tangga. Enggak punya anak pengen punya anak dapat nilai dimarahi. Itulah kadang orang tua tuh pengen instan itu loh. Ya, betul. Sekarang les menari besok jadi penari. Sekarang les gambar besok jadi pelukis. Kan enggak bisa. Alah prosesnya harus kita maknai. Maka rasa utama tadi butuh proses. Nah itu karakter. Lah karakter itu mesti harus diberi contoh. Besok kalau kamu misalnya nak belajar, Mbak Wes ya nggak nonton TV. Coba sekarang kan banyak anak suruh belajar, orang tua nonton TV. Ya. Itu kan tidak bisa beri contoh. Maka rasa utama yang dimaksud ya agar apa yang dicontohkan itu memberikan nilai lebih. Iya, jadi benar banget ya Pak ya, anak-anak sekarang itu memang peniru yang handal. Ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tua, walaupun orang tua ini tidak mencontohkan secara ini, misalnya secara jelas, tapi kalau anak sudah melihat pasti dia akan meniru. Betul, maka hati-hati nih karena imitasi anak ini luar biasa. Apalagi sekarang ini anak itu lebih taat pada tadi HP ini daripada orang tua. Imitasinya luar biasa. Betul. Makanya besok kalau punya anak Mbak Rere ini harus beri contoh yang baik. Karena memang contoh itu mudah diomongkan tapi misalnya sabar. Nak sabar ya nak, sabar. Mau ke pura ini motornya ngemes nih, sabar ya nak, sabar. Ngomongnya sabarnya mudah tapi perasaan untuk memaknai kesabaran itu kan butuh proses. Semuanya begitu. Oke, menarik ya sahabat religi perbincangan kita dan ada info menarik juga nih. Jadi baru-baru ini Bapak Trimo itu menulis sebuah buku. Nah, bukunya itu berjudul Bahan Ajar Mahabharata. Pak, kalau boleh tahu Pak, apa sih Pak motivasi dan juga harapan Bapak ketika Bapak menulis buku ini? Ini jawabnya sungguhan atau enggak nih? Pilihan ya Pak? Ya. Sungguhan dong Pak. Kalau sungguhan itu, kalau enggak sungguh-sungguh ya pengen dapat uang gitu loh. Tapi kan sekarang kan sudah tidak zamannya begitu. Sekarang itu kan orang membeli buku itu kan tidak banyak ya. Lebih pada di HP sudah e-book dan seterusnya. Motivasi utama itu begini. Saya akan mewariskan gagasan-gagasan itu kepada umat Hindu. Karena kita ini miskin dengan literasi baca tulis. Naskah-naskah kita tentang agama Hindu yang berwujud cerita-cerita yang kontekstual itu minim sekali. Kita punya buku itu terbitan zaman Sepur Lempung itu, zaman dahulu kala dicetak ulang, dan itu ketika bukunya tebal-tebal dibaca oleh siswa itu baru 2 lembar, mereka sudah tidak melanjutkan. Nah, motivasi saya, apalagi Mahabharata, kita kan punya 18 parwa. Buku yang beredar itu tiap parwa sekitar 100 halaman. Jadi kalau 18 parwa kan sampai berapa itu? 1.800 halaman ya. Iya. Nah, dari itu kemudian saya mencoba bagaimana ya kalau misalnya diringkas sehingga peserta didik itu atau umat Hindu itu bisa memberikan pemaknaan Mahabharata dari Adiparwa sampai Bargahani Prawa terakhir itu. Tentu ini bukan merupakan keinginan saya yang paling luar biasa, enggak. Karena pengalaman saya sebelumnya dalam menulis buku juga banyak persoalan-persoalan yang harus saya tuangkan. Oh, ini bukan buku pertama berarti ya Pak ya? Ini buku yang ke-43. Wow. Jadi ini bukunya teman-teman. Buku Mahabharata yaitu kumpulan Astadasa Parwa. Saya dulu memang hidupnya dari nulis buku. Ini buku yang ke-43 dan harapannya bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Setidaknya bisa memberi pemahaman tentang Mahabharata. Karena
jangankan masyarakat, anak-anak sekolah kita, di pelajaran kita, di buku-buku kita, di buku paket baik kelas SD, SMP, SMA, yang mengupas Mahabharata itu paling hanya 1-2 halaman. Itu pun hanya, misalnya Adi Parwa menceritakan ini, kemudian Bhisma Parwa menceritakan ini, tidak detail. Nah, ini tuh belum detail, hanya bagian-bagian penting dari setiap parwa itu. Harapannya ya setidaknya punya gambaran kasar lah, bahwa Mahabharata punya ajaran yang luar biasa. Dan perlu diingat, setiap parwa itu berderi air mata, Mbak. Iya, benar nih sahabat religi. Jadi Mahabharata ini merupakan salah satu karya besar yang penuh dengan moral dan juga nilai-nilai kehidupan, ya gitu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak, bagaimana Pak guru ini menyampaikan ajaran-ajaran ataupun nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam ajaran Mahabharata ini agar mudah dipahami oleh peserta didik? Ya, Mbak Wes. Jadi dalam kehidupan kan ada 2 rupa bideda ya, ada baik ada buruk. Di dalam buku ini pasti begitu. Apalagi kita sudah tahu bahwa Mahabharata itu isinya perang semuanya, konflik semua. Nah, di antara perang dan konflik itulah maka buku ini hadir nilai-nilai yang positif. Saya tidak menulis nilai-nilai yang negatif dalam porsi yang banyak. Yang banyak itu adalah karakter positifnya. Iya, tapi kan Pak, di dalam Mahabharata ini kan ada tokoh-tokoh yang menarik ya. Kayak misalnya Sangkuni. Kita tahulah Sangkuni itu karakternya tidak selalu baik. Gitu. Iya. Selain itu juga mungkin keseharian kita bertemu dengan orang yang baik, jujur, bijaksana. Nah, Mbak Bes pengen jadi seperti Sangkuni? Tidak sih Pak. Kalau Mbak Riri? Tidak sih Pak, tapi kan kita bisa jadi menemuinya dalam kehidupan sehari-hari ini Pak. Kurang lebih spek-spek Yudhistira gitu lah Pak. Jangan keliru bahwa sebenarnya Sangkuni itu kan lebih dekat dengan Satripu. Memang kita tidak pernah punya sifat Satripu. Punya enggak? Nah, berarti kita tuh bagian juga punya sifat seperti Sangkuni. Jangan dikira setiap orang punya Satripu. Nah, jangan dikira Sangkuni tidak punya bersifat baik. Dia tuh setia pada negara loh. Tapi orang selalu beranggapan itu jelek gitu loh. Seperti peribahasa, karena nilas titik rusak susu sebelah. Itulah orang ketika kita sudah baik, ada kesalahan sedikit yang diingat salahnya, bukan baiknya. Sama seperti tokoh kita Sangkuni. Makanya di buku ini Sangkuni tidak saya tulis yang jelek-jelek itu. Karena orang sudah tahu dan masyarakat sudah terpola, orang kalau dicik, oh berarti dia Sangkuni. Kasihan loh Sangkuni itu. Sama seperti Kancil. Pernah dengan cerita Kancil? Iya. Pencuri timun. Anak saya itu ketika di kebun binatang tahun 2000-an itu tanya, kasihan itu si Kancil. Loh kenapa? Itu kan mencuri timun. Jadi kita diferensiasi bahwa Kancil itu binatang yang licik, mencuri timun, yang jelek-jelek. Sahabat saya Pak Immanuel menjadi juara nulis buku tentang cerita anak, judulnya bagus. Kancil sudah kalah. Kancil sudah kalah. Jadi bukan karakter mencurinya yang ditonjolkan. Jadi Kancil sudah kalah. Jadi ketika berlomba, Kancilnya itu kalah. Jadi kadang kita itu lebih menggarisbawahi hal yang negatif. Dan itu sebenarnya lebih menarik. Iya, betul. Nah, karena banyak yang negatif yang kita omongkan, maka seringkali otak kita, pikiran kita itu lebih dekat dengan hal yang negatif daripada yang positif. Di Mahabharata negatif positif komplit semuanya. Nah, harapannya kita tidak perlu meneladani tokoh-tokoh yang sifatnya tidak baik untuk kita. Tapi kita harus tahu nih setiap tokoh itu pasti ada sisi baiknya. Iya, betul. Gitu. Seperti Karna misalnya. Ketika Abimanyu maju perang, Karna tahu dia tuh saudaranya. Dia sudah berusaha agar Abimanyu tidak masuk ke lingkaran itu. Keretanya sudah di panah biar Abimanyu nggak ke sana dan seterusnya. Jadi itu yang ada nilai-nilai tertentu dalam diri kita yang sebenarnya itu mencerminkan kita punya hal yang positif. Duryodhana juga sama. Tapi kita seringkali ngecapnya itu yang negatif-negatif. Itulah kita harus seimbang ini dalam melihat kehidupan ini.
Nah, di Mahabharata ini luar biasa. Kalau Mbak Bes tanya, Pak, kok tadi dari air mata? Iya, saya setiap bagian menuangkannya itu berdiri air mata, Mbak. Dan ketika beberapa siswa saya tanya sama. Iya Pak, tadi juga Gitu. Mbak Rere membacakan puisi juga berderai air mata ya. Itulah. Saya tidak tahu kekuatan Mahabharata kenapa, mungkin karena cerita-cerita kehidupannya itu benar-benar kontekstual, sehingga saya beberapa kali tidak bisa selalu. Jadi buku ini memang luar biasa. Iya. Apalagi naskah aslinya tentu lebih luar biasa lagi. Iya Pak. Pak, Nah, berarti kalau boleh dibilang, Pak, Padang Kuruksetra ini sebenarnya adalah diri kita ya Pak ya. Dan tokoh-tokoh dalam Mahabharata itu, baik Kurawa maupun Pandawa, adalah sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Pinter ini ternyata ya. iya. Udah baca bukunya ya? Oh sudah Pak, barusan Oh, ngintip sedikit. makanya kok pinter sekali. Sebelum podcast kita udah belajar Pak. Oh gitu ya. Iya, Pinter sekali ini. iya Pak. Asung Semuanya Hara. dari awal sampai akhir? Jujur li enggak Pak? Enggak. Atau yang sudah ada yang menarik dari situ? Ada. Apa Mbak Bes? Jadi saya baca di Udyoga Parwa Pak. Jadi saat Bhisma itu menjelaskan kepada para Pandawa dan juga Kaurawa bagaimana kita harus menghormati guru dan Ya. keluarga. Kemudian ada juga di Parwa Santi Parwa itu ya Pak ya. Nah menurut Bapak sendiri bagaimana nilai-nilai ini yang ada dalam Udyoga, ada dalam Santi Parwa itu diaplikasikan dalam masa kini? Kalau dua pertanyaan itu kuncinya pada introspeksi diri, pada pengendalian diri. Tiap orang bagian dari kita ini punya kewajiban moral untuk mengendalikan diri, punya kewajiban moral untuk memahami konsep diri kita masing-masing. Misalnya nih Mbak berdua kan bekerja di Bima Sindu nih, ya kan? Berarti harus punya introspeksi diri agar menjadi lebih baik. Tentu, kenapa senyum? Enggak ada Pak. Kok senyumnya kok tanda tanya nih? Langsung ini ya Pak ya. Oh, ya. Langsung mengaca pada diri sendiri. Lah introspeksi diri tadi Iya. kan, bener kan? Introspeksi Betul. diri. Apakah selama ini yang sudah kita lakukan sebagai pegawai Bima Sindu sudah baik apa belum? Nah, melalui membaca, merenung, itu akan muncul introspeksi diri. Disitulah peran guru sebenarnya. Kalau sendiri tidak bisa, butuh orang lain. Nah, guru itu kalau paling bagus kan guru itu diri kita sendiri. Karena yang tahu persoalan kita ya diri kita. Mau marah ya diri kita, mau bahagia ya diri kita. Tapi kadang kita membutuhkan orang lain. Bisa teman. Bahkan kalau saya anak saya itu mesti lebih saya perhatikan ketika memberi nasihat saya, karena memang dalam pikiran saya kalau anak sudah ngomong dengan orang tua harus beri contoh. Jadi kita peran guru, introspeksi diri, konsep diri, mau ngapa? Kerja di Bima Sindu berapa tahun? Sudah berapa tahun? 3 tahun. Mau 3 hampir, tahun, 4 hampir tahun. empat, Itu hampir apa 4. sebenarnya? Yang sudah dikontribusi ke Bima Sindu itu apa? Kalau ini? misalnya skornya 5 ini, misalnya kita bicara skor, kamu berapa kira-kira dari 5? Dari upaya saya merasa 4 sih Pak. 4, wah keren sekali. Kalau Mbak Bes? Mungkin 3 Pak. 3. Nah, berarti kan masih ada, kalau 4 ya berarti kan masih bisa ke 5 atau 4,5. Kalau Mbak Bes 3 kan bisa ke 4 dan seterusnya. Dia harus dipetakan ini, diidentifikasi nih. Untuk sampai ke 5 atau ke 4, kita yang tahu nih apa yang harus kita, misalnya yang mudah kedisiplinan. Disiplinan berangkat, disiplinan pulang, disiplinan kerja. Itu kan menjadi tolok ukur. Kalau kita tidak bisa, butuh orang lain. Contoh nih misalnya Mbak, ini misalnya ya, Mbak Rere ini, Mbak Bes ini berangkatnya ini mepet waktu gitu. Ingatkan, ayo berangkatnya kan kita 7:30, ayo kita jam 7 atau jam 7 lebih 25. Itu pengalaman gitu. pribadi Kak Pak? Iya, Bapak menyinggung atau langsung nih Pak? langsung ini soalnya. Ini tidak menyinggung, tapi kebenaran. Oh iya. Lah kan di betul. Mahabharata kan begitu. Sampaikan walaupun pahit Menyakitkan rasanya. ya, Pak, ya. begitu. Jadi itu introspeksi diri. Nah, introspeksi diri itu akan bisa kita lakukan apabila kita itu berserah diri, meningkatkan serada dan bakti. Kalau sederhana, sering sembahyang. Sering sembahyang enggak nih? Sering. Sering ya? Sering Harus, Pak. berpunya. Sering punya enggak nih? Astungkara. Gitu ya. Sering meningkatkan pertemanan yang sehat, menjadi role model di teman-temannya,
Itu menjadi penting. Itu tidak bisa seperti membeli bakwan, butuh Maksudnya? proses. Untuk menjadi baik itu loh, itu bisa. iya. Tapi kalau menjadi buruk mudah sekali. Mm-mm. Wah ini teman-teman kok berangkatnya siang. Wah saya ikut siang. Masuk saya pagi sendiri, teman-teman berangkatnya siang. Nggak mungkin lah tidak ikut siang. Itu contoh introspeksi. Ini butuh guru nih. Iya. Guru yang utama adalah diri Diri sendiri. sendiri. Kalau nggak mampan ya teman-teman. Itu kan tadi ada 4 catur guru tadi. Iya. Nah, Ya. ngomongin tadi kan 4 guru atau catur guru nih Pak. Salah satunya kan guru. Ini nggak ada biasa. minum nih. Kebetulan kayaknya kita disuruh puasa ya sama Kru, teman-teman. tolong kru, minumnya mana? Ya, Pak, lanjut ya. Ya. Barusan kan kita ngobrolin tentang catur guru. Hmm. Nah, salah satunya kan guru wisesa. Boleh di-spill dikit nggak Pak? Apa sih langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan di Jen Bimas Hindu untuk guru-guru kita nih, terutama guru pendidikan agama Hindu? Apa itu guru desa? Pemerintah. Kita Kami sebagai kita pemerintah, berarti ya. iya. Oke. Banyak sebenarnya Bimas Hindu ini sudah jungkir balik ini untuk memberikan salto juga, Pak, apresiasi. Salto juga. Ya tato orang keranjang anggarannya nggak ada tapi mau gaya itu kan kita ya. Kita sudah Identik banyak ya, Pak, kan. Ya, sudah banyak kalau guru-guru. Pertama itu sebelum ada Widyalaya, kita punya guru-guru pasraman. Ya pelatihan-pelatihan guru sudah kita lakukan. Kemudian guru-guru agama sertifikasi mereka sudah kita berikan. Peningkatan kualifikasi akademik kuliah juga sudah, beasiswa RPL. Kemudian yang terbaru ini, Ya. kita ini kan sudah menyelenggarakan apa kemarin itu anugerah guru. Mm-mm. Ya itu seumur-umur itu Bimas Hindu nggak ada anggaran mau gaya, kita sudah anugerah guru. Setidaknya kita bisa memberikan apresiasi kepada guru-guru kita walaupun belum seberapa. Setidaknya sebagai guru wisesa hadir di tengah-tengah guru untuk memberikan pelayanan pada guru-guru agar guru-guru itu lebih bersemangat. Kalau saya ke beberapa daerah, misalnya kemarin ke Nabire misalnya, jauh sekali, sinyal sulit. Kita ke Konawe Selatan, ke Kolaka Timur yang guru-gurunya bersemangat sekali. Kita ke Bangke di daerah Sulawesi Tengah yang guru-gurunya itu bisa sintas. Tahu sintas enggak ini? Apa sintas itu, Pak? Tahu enggak sintas? Sintas. Sintas. Pengganti kata survive dalam bahasa Inggris. Oke. Penyintas. Itu. Jadi bertahan hidup. Dia nggak peduli kurikulum, nggak peduli, yang penting mereka bisa mengajar. Lah kita tugasnya apa? Memberikan pelatihan mereka agar paham kurikulum, mengajarnya benar. Itu kita peran kita. Tentu kita belum bisa memberikan pelayanan semua se-Indonesia. Setidaknya kita bisa hadir di tengah-tengah mereka. Karena mohon maaf nih guru-guru, dari guru, karena kita belum bisa memberikan pelayanan yang lebih baik untuk semua guru di Indonesia. Menurut Bapak, guru-guru kita sudah sejahtera belum? Belum. Gimana mau sejahtera? Kita ini masih punya PR yang banyak tentang bagaimana kita mensejahterakan guru. Kita kan belum memiliki sekolah negeri, Mbak. Mm-mm. Karena nggak punya sekolah negeri, kita nggak bisa intervensi untuk memberikan kesejahteraan yang baik. Guru-guru kita masih swasta semua. Makanya PMA nomor 2 tahun 2024 tentang Widyalaya inilah kita kesempatan kita untuk memberikan apresiasi pada guru, pengangkatan guru dan lain-lain. Oleh karena itu, mohon kepada para kepala kantor wilayah se-Indonesia, terima kasih yang sudah mendukung keberadaan Widyalaya, para KKN Kemenak, Kabupaten Kota se-Indonesia juga terima kasih, teman-teman pengelola Pasraman Widyalaya juga terima kasih. Ini harapannya kita ke depan tuh punya sekolah negeri. Kalau negeri kan gurunya kita urus, gedungnya kita urus, bantuan-bantuan kita urus semuanya. Kalau masih swasta ini kan kita nggak bisa memberikan bantuan kepada teman-teman Widyalaya semuanya. Walaupun fokus kita di 2025, kita akan menuntaskan Widyalaya baik di Pratama, di Adi, di Madayama maupun di Utama. Itu PR kita semuanya. Karena mari ayo bergandeng tangan. Kalau kita saja di Bimas Hindu, enggak mungkin. Kita akan terbatas. Ya, teman-teman di daerah itu yang tahu Medan secara taktis, teman-teman di daerah yang tahu keberadaan
pendidikan di daerah masing. Kami support dari pusat, selalu kami support. Ya, jadi memang membutuhkan kerjasama antar satu dan lain pihak gitu Pak ya. Iya, sama ini kan kerjasama ini. Iya. Coba kalau saya datang nggak ada hostnya, nggak bisa jalan. Yang ngobrol Oh. sendiri Pak. Iya, ngobrol sendiri. Apalagi kalau mau mulai hostnya malah pusing rambut, pusing sepatu kan jadi repot nanti. Oh, jangan dibongkar Ya, dong. itu kan sebagai bentuk salah satu sih Pak Oh, gitu untuk ya. menutupi Oke. kegrogian Salah Pak ya. duanya? Salah duanya apa Mbak Re? Salah 280 Pak. Oke Pak, sebelum kita mengakhiri sesi ini ya Oh, Pak mau ya. akhir ini? Ya Pak. Oke. Habis ini Bapak ada agenda kan? Ya, saya kan selalu bersama umat Hindu saja. Oke. Nah, kami boleh meminta sesuatu nggak Pak? Apa nih? Boleh tidak? Boleh, apa sih yang nggak boleh untuk Oke. umat Hindu? Jadi gini Pak, dari sekian banyak bagian yang Bapak tulis di buku materi ajar Mahabharata ini, boleh tidak Pak disampaikan kepada sahabat religi bagian mana yang paling berkesan banget nih buat Bapak? Harus paling nih. Iya, yang paling berkesan Pak. Sebenarnya semuanya berkesan sih. Nah, Hmm. itu. Eh, Karena Kak. kalau tidak paling semuanya menjadi berkesan. Kalau Sabda Parwa tentu semua tahu ya bagaimana Drupadi bertahan menjadi pribadi yang harus kuat ketika menghadapi persoalan. Kemudian ketika Bhisma harus dipanggil ketika Uttarayana juga menjadi pesan untuk kita bahwa kita perlu pengendalian diri. Juga ketika Durna Parwa, ternyata hoax itu sudah ada sejak zaman dulu. Iya, betul ya Pak ya. Hoax ini kan baru ngetren sekarang ya, hoax ini. Tuh. Tapi ternyata di Mahabharata Durna Parwa itu sudah ada hoax itu. Kalau teman-teman baca di buku. Makanya nanti kalau teman-teman baca aja buku saya ini. Kalau mau ya saya berikan mereka. Oh ya, Benar Teman-teman. berarti ini mau dibagikan Pak? Boleh nanti. Wow. Tapi tidak semuanya kan nyatanya Pak? terbatas ya 3 lah maksimal. Ya. Oke, siap. Nanti diberikan ke teman-teman gimana caranya supaya nanti teman-teman bisa dapat bukunya nanti setelah podcast ini nanti beberapa hari nanti teman-teman di SI biar mengondisikan. Lewat mana teman-teman? Komen Oh. YouTube. Oke. Komen YouTube terbaik ya? Komennya tentang apa nih? Oh, atau ada pertanyaan Pak? Oh iya jelas dong. Oke. Mungkin Oke. itu yang lebih bagus mengungkapkan masa lalu sebagai seorang siswa. Mm-mm. Ah, Itu yang lucu-lucu itu. Yang paling menarik ya Pak ya? Kalau Mbak Rera yang menarik apa ketika jadi siswa SD? Jangan Pernah SD. bolos ya? Saya bukan bolos Pak. Ternyata ada yang saya pelajari nih. Jadi yang saya pelajari itu bukan tentang pelajaran Pak ternyata. Sesuatu yang terbawa sampai dewasa. Apa itu? Ternyata ini baru saya sadari belakangan ini. Saya tuh dulu ternyata sering banget terlambat Pak. Oh, Oh. Ini ternyata terbawa itu sampai anu ya. Tidak sekarang. heran Pak ya. tidak heran ya. Memang masa lalunya begitu. Kalau Mbak Wes apa waktu di sekolah ini? Kalau saya di sekolah lagi guru ngajar nih Pak, guru agama lagi Pak. Saya ngajak teman saya ngobrol. Oh. Ya, guru agamanya lempar penghapus yang Kena. harusnya mengenai saya. Kena Mengenai teman. saya, kena teman Pak. Oh, pernah nggak Mbak Wes kerja pakai laptop, tahu-tahu pimpinannya ada di belakangnya terus Mbak Wes Oh, ternyata kaget itu? ke bawah ya. Ke bawah juga Oh, ternyata. pernah juga Dua ya. kali. Kerja. Kalau saya sangat unik di tahun 2010 saya di Ethiopia. Jadi waktu itu kebetulan riset di Ethiopia tentang hak anak dan manajemen sekolah. Di sana itu saya ingat guru saya, guru olahraga saya Hmm. yang memberitahu saya waktu itu kelas 3 SD masih ingat bener. Ciri-ciri orang pingsan. 1, mata berkunang-kunang. Lah ketika di Ethiopia itulah saya ingat guru saya yang almarhum itu ketika saya minum mata saya berkunang-kunang. Saya baru ingat ini pelajaran saya SD. Itu saya praktekkan di Ethiopia, mata saya berkunang-kunang kayak mau pingsan itu. Jadi kadang ada memori-memori tertentu kita sebagai siswa. Nah, parwa yang lain yang menjadikan saya lebih memahami diri saya itu yang di Wana Parwa. Mana Pak? Wana Parwa Pandawa berteman hutan itu ketika
Pandawa kalah bermain judi itu, kemudian dibuang ke hutan, harus menyamar itu menjadikan Parawa yang sangat luar biasa bagi saya. Berkali-kali saya baca, berkali-kali saya harus ambil tisu. Sama ketika di wisuda kemarin, beruntung masih kuat untuk membacanya. Jadi ketika Yudhistira itu sedang haus, memerintahkanlah keempat adiknya mencari air minum di sebuah telaga. Dan ketika di sana adik-adiknya semua pingsan di sana. Dan ketika Yudhistira mencari adiknya, dia ketemu dengan Yaksa yang ternyata penjelmaan Bathara Dewa Dharma. Dan disitulah ada percakapan. Nah, percakapan itu seratusan percakapan itu yang sampai sekarang ketika saya baca berkali-kali belum bisa menghapus air mata saya. Apalagi kalau bacanya malam hari. Dan itu juga diakui beberapa orang, teman-teman saya penulis yang saya minta untuk membaca buku itu juga merasakan hal yang sama. Dan teman saya penulis dari Banyumas, Mas Eko Purnomo, yang anak buahnya Pak Ahmad Tohari itu, yang pengarang Ronggeng Dugo Paruk dan novelnya banyak itu, juga merasakan ini berat sekali. Jadi beliau membaca aja berat, apalagi kalau kita menuangkan itu juga terasa berat, dan bahkan sempat berhenti beberapa kali untuk menggabungkan antara kata-kata, kalimat, paragraf agar pembaca itu merasa berada di dalam di padang Kurukshetra itu. Nanti tolong dibacakan ya Pak ya. Ya, boleh. Oke, part itu akan menjadi penutup ya dari Bapak Direktur. Sahabat religi, banyak sekali ya insight yang sudah kita dapatkan dari hasil berbincang dengan Bapak Direktur. Nah, tadi kita sudah membahas mulai dari peringatan Hari Guru, kemudian peran-peran guru, juga kita membahas tentang buku Mahabharata atau kumpulan Astadasa Parwa ini. Nah, banyak sekali yang sudah kita dapatkan ya Mbak Wes ya. Iya, terima kasih ya Pak atas waktu, wawasan dan juga inspirasi yang sangat berharga ini. Tapi saya punya harapan ini. Ya, kalian juga harus berlatih menulis nih, biar punya karya. Setidaknya kan pernah diajari nulis kan? Pernah Pak. Nah itu berlatih menulis sehingga nanti kita bisa mencetak sejarah bahwa kita pernah menulis. Kan Mbak Mareta kan pernah nulis itu. Pernah sekali kan itu saya baca juga, bagus. Lanjutkan biar kita semua juga bisa menjadi bagian dari peradaban pendidikan di Indonesia. Ya, walaupun mungkin bukunya tidak diperjualbelikan, setidaknya ada bacaan untuk anak. Gitu ya Minimal Pak ya. Ada yang bisa sendiri. diteruskan lah ya. Ada bisa diteruskan, betul sekali. Oke. Nah, sahabat religi, semoga apa yang kita bahas hari ini itu menjadi pengingat betapa kayanya ajaran moral yang ada di dalam ajaran Mahabharata ini, dan betapa penting juga peran guru dalam menyampaikan nilai-nilai ini kepada generasi muda kita. Seperti yang sudah disampaikan tadi, Bapak Direktur akan membagikan 3 buku Mahabharata untuk teman-teman yang beruntung. Nah, gimana caranya teman-teman kru? Oke. Ya. Iya, jadi nanti di YouTube ya, berarti bukan di IG. Oke, jadi setelah diupload di YouTube, teman-teman bisa berkomentar tentang pengalaman yang paling berkesan ketika masih sekolah. Mas Nanti Jaya, nanti yang milih siapa? Biar host-hostnya ya Mas yang milih ya. 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 Ada batas waktu nggak? 2 hari ya dari tayang. Setelah tayang ya. Tayangnya Oke. tanggal 25 kan? Berarti sampai tanggal 28 November. Boleh? 28 November ya. 3 hari. 3 hari Tiga jadinya. hari. 3 hari ya. Iya, Kan betul. 3 buku, komen 3 hari. Oke, Extend. ya. Oke, baik sahabat religi, penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh guru di Indonesia. Terima kasih karena selalu memberikan yang terbaik, membimbing, menuntun, dan juga menjadi panutan yang penuh kasih sayang. Dan semoga Hari Guru ini menjadi momen yang sangat penting untuk mengakui dan juga memperkuat peran guru dalam membentuk karakter emas Indonesia. Guru Berdaya Indonesia Jaya. Selamat Hari Guru. Semoga terus semangat dalam menginspirasi, karena
menjadikan Indonesia yang jaya itu bermulai dari guru yang berdaya. Dan sebagai penutup, kita akan dengarkan bersama-sama bagian yang paling terfavorit dari Bapak Tri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa yang lebih mulia dari bumi? Ibu. Siapa yang lebih tinggi dari langit? Bapak. Apa yang lebih kencang dari angin? Pikiran. Apa yang lebih bahaya dari kemarau? Duka. Lalu, apa yang menemani manusia ketika mati? Dharma. Apa yang membuat manusia menjadi seorang brahmana? Apakah kelahiran, kelakuan baik, dan pengetahuan membaca kitab suci? Kelahiran, kelakuan baik, pengetahuan membaca kitab suci tidak menjadikan seseorang menjadi brahmana. Tetapi watak, karakter seseorang yang baik yang akan menjadikan seseorang menjadi brahmana. Seorang guru yang berkarakter baik lebih berarti daripada seorang brahmana yang berkarakter kurang baik.